Kira apa yang mau Tuhan nyatakan kepada kita malam hari ini firman? Saya akan sampaikan bertahan sampai kepada kesudahannya. Apa saudara? Bertahan sampai kesudahannya. Bertahan sampai kesudahannya. Ini merupakan suatu komitmen kita kepada Tuhan. Kenapa ada sebutan bertahan sampai kesudahannya? Berarti ada sesuatu yang harus kita lewati. Sebab kalau kita membuka kitab Yesaya pasal 43, khususnya keturunan Abraham yang disebut dengan Yakub, saudara kasih, Israel, Tuhan katakan bahwa pada saat kita melewati air, aku akan menyertaimu. Katakan amin. Amin. Pada saat engkau melalui sungai, engkau tidak akan hanyut. Amin. Pada saat engkau melalui api, engkau tidak hangus. Amin. Karena apa, saudaraku? Ada jaminan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah menjauhi kejahatan, dan mereka kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Saudara kasih, puji Tuhan. Maka saya katakan bahwa saudara sekalian ini adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Maka ada pemeliharaan Tuhan khusus kepada kita. Amin. Bagaimanapun Tuhan tidak mau saudara hilang. Amin. Karena engkau telah ditebus oleh darahnya. Saya selalu menyebut jemaat ini bahwa diri kita ini diperoleh lewat darah. Diperoleh dengan apa? Darah. Oleh korban Kristus. Bahwa kita diperoleh lewat korbannya. Maka Tuhan sendiri betul-betul, saudaraku, melihat, memantau hidup kita dari hari ke hari. Amin. Sebab Tuhan tidak, saudaraku, mau seorang pun dari antara kita hilang dari hadapannya. Maka kalau kita lihat dalam Yesaya 62 itu, sampai Tuhan katakan, oleh karena Sion dan Yerusalem. Oleh karena siapa? Sion dan Yerusalem. Aku tidak tinggal diam. Oleh karena Sion dan Yerusalem, aku tidak tinggal tenang. Jadi sekarang, saudaraku, bukan tenang Tuhan melihat situasi, namun Tuhan pun juga melihat, mendengarkan setiap situasi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Maka apa yang menjadi himbauan kami? Bertahan sampai kesudahannya. Mau bertahan sampai kepada kesudahannya? Bertahannya, haleluya. Saudara kasih, walaupun itu untuk saudaraku sungai, lewatilah bersama dengan dia. Walaupun itu berbentuk air, lewatilah dia bersama dengan dia. Walaupun itu berbentuk api, lewatilah bersama dengan dia. Saya tahu, saudaraku, Musa pernah melewatinya. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, apa saudaraku? Nah, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat yang ada di tangan Tuhan, di tangannya Musa, dia dapat menyeberangi laut Kolsom itu, saudaraku. Maka pastikan, peganglah apa yang ada padamu. Amin. Haleluya. Bisa menyeberanginya. Karena apa, saudaraku? Karena iman. Kita tahu pada saat itu bahwa Musa dengan bangsa Israel sudah dikejar oleh musuh dari belakang. Lihat ke depan ada laut, kanan kiri adalah padang gurun, di belakang ada musuh yang mengejar. Tuhan berbicara dalam detik-detik itu, saudaraku. Apa yang ada di tangan dia? Tongkat. Maka dipergunakanlah tongkat. Itulah namanya tongkat kemurahan. Haleluya. Amin. Nah, dia pukulkan itu laut Kolsom terbelah dua, dan bagaikan dinding kanan kiri, sehingga mereka, saudaraku, adalah benar-benar dapat melewatinya. Berarti kalau melewati air, Tuhan menyertai dengan kuasa yang ajaib. Amin. Tidak selamanya seperti itu. Tapi ingat bahwa kuasa yang sama. Saya yakin saudara adalah betul-betul diimajinasikan ada kuasa yang dahsyat yang berlaku di dalam dirinya, dalam diri Musa, akan terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Amin. Nah, jadi bayangkan kalau sudah tertutup rasanya jalan, maka engkau akan mengingat, saudaraku, nah ada di dalam imajinasi kita ini, apa yang terjadi dalam zaman Musa itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini berikutnya, saudara kasih, bahwa namanya Sungai Yordan. Apa, saudara? Sungai Yordan. Ada sungai yang harus dilewati. Ini juga tantangan bagi orang percaya. Bagaimana
melewatinya. Saudaraku, bukan tongkat, tetapi para imam yang melangkah dengan membawa tabut. Ada dalam perjanjian Allah di dalam tabut itu. Luar biasa. Setiap orang yang menjunjung tinggi tabut itu, karena di dalamnya ada firman, di dalamnya ada pengharapan, di dalamnya ada kasih. Saudara kasih, betul-betul dia sanggup untuk melewatinya. Dan mereka tidak terhanyut seorang pun. Nah, saudaraku, jadi yang dibawa bukan satu orang, dua orang, ada banyak. Saudara kasih. Berikutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan izinkan adalah betul-betul harus melewati api. Tapi satu hal, karena Tuhan menyertainya, api pun Tuhan ubah menjadi kesejukan. Amin. Saudara kasih, karena itu bertahan sampai kepada kesudahannya. Amin. Yang namanya tantangan tetap ada. Yang saya lihat makin hari, wah, saudaraku, ada peraturan baru. Makin hari makin ganas rasanya dan kurang bersahabat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi tengok bahwa ada pemeliharaan Tuhan kepada saudara sekalian. Disinilah kita lihat, saudaraku, bahwa kuasa Tuhan akan nampak di dalam diri orang percaya. Saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, saudara betul-betul ada milik kepunyaan Tuhan. Semua yang namanya kejayaan Tuhan itu akan nyata lewat hidupmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita lihat ayat ini, saudaraku. Suatu perkataan dari Tuhan yang harus kita imani. Haleluya. Dari Matius pasal 24 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Matius pasal 24 ayat 13 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Orang selamat. orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan Selamat. Saudara kasih, kenapa sampai Tuhan katakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat? Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kehidupan orang percaya, saudaraku, ada disebut, saudaraku, kerajaan melawan kerajaan dan juga saling menyerahkan. Saling apa? Bayangkan kalau saling menyerahkan. Pada awalnya saling mengasihi, saling mendoakan pada awalnya. Tapi bisa berbalik, saling membenci, saling berlawanan. Saudara kasih. Makanya, saudaraku, timbullah suatu pengwahyuan yang baru dari Tuhan sendiri. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Akan apa, saudaraku? Selamat. Nah, jadi sebelumnya ayat yang boleh kita lihat bagaimana keadaan orang percaya disebut saling menyerahkan. Atau bacakan dulu ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Ayat 12. Iya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, Nah, makin bertambahnya kedurhakaan. Kalau sudah makin bertambah kedurhakaan, terus maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. maka kasih kebanyakan orang akan Menjadi dingin. Nah, saudaraku, perlu saudara garis bawahi. Memang pasti kedurhakaan makin bertambah. Dosa pun juga makin bertambah. Yang tak pernah saudara lihat, saudara akan lihat nanti. Nah, akibatnya kasih menjadi dingin. Udah dingin, udah saudara kasih. Tapi saudara dan saya mau bertambah dosa, kasihmu tidak akan dingin. Amin. Katakan amin. Amin. Saudara kasih, saudara akan melihat itu. Kok sudah seperti ini orang ini. Nah, apalagi saudara kasih di antara orang percaya, saling menyerahkan. Cemburunya bukan main, iri hatinya bukan main. Makanya ada saling Menyerahkan. Di tengah-tengah seperti itu, jangan sampai saudaraku tawar hati dirimu. Amin. Jangan sampai saudaraku dingin kasihmu. Amin. Nah, kasih yang dari Tuhan itu terus akan bertumbuh dalam hidupmu. Amin, saudara. Nah, oleh karena itulah Tuhan katakan, barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Maka kalau kita lihat, saudara kasih, lebih lagi Tuhan berbicara di Lukas pasal 18 itu, dengan segera aku datang.
adakah iman di bumi tak kala aku datang kembali? Nah, kenapa sampai Tuhan katakan seperti itu? Karena Tuhan melihat apakah ada orang yang bertahan dalam iman. Karena goncangan makin goncangan ada, saudara kasih. Maka biasakan dirimu digoncang. Kalau sudah biasakan dirimu digoncang, dan engkau tidak akan mabuk lagi ada di dalamnya. Amin. Biasanya kalau ada goncangan kan, pasti akan orang mabuk di dalamnya, ya kan? Tapi saudara dan saya sudah terbiasa dengan goncangan. Nah, saudaraku, akhirnya enjoy saja kita di dalamnya. Amin. Katakan amin. Amin. Contohnya, nah, ada di sini ibu, ya, opung Bella ini. Opung Bella ini, saya tahu, saudaraku, sering mengalami goncangan waktu berumah tangga. Saudara kasih, ya terlampau banyak goncangan itu, saudaraku. Tapi saya lihat, nah goncangan itu membuat dia makin tumbuh dan menjadi biasa. Amin. Sudah biasa. Kalau saya sudah biasa digoncang katanya. Nah suara yang besar, bahkan juga mungkin juga dengan suara yang tak enak didengarkan oleh dia. Nah dari orang yang terdekat dengan dia itu merupakan suatu apa saya sebut goncangan. Tapi karena sudah biasa digoncang, Terlatih. saudaraku, akhirnya sudah mendapat latihan yang luar biasa. Dan itu bermanfaat untuk goncangan yang akan datang. Amin. Nah, tapi coba dulu orang yang tak pernah kena goncang. Ada sedikit saja, mungkin juga, saudaraku, ya ada yang goncang sedikit, sudah muntah-muntah dia. Nah, akhirnya, saudaraku, bukan hanya muntah lagi, akhirnya Taber. muntabir, saudara kasih. Nah, karena nggak biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, makin mantap. Amin. Maka saudara menghadapi masa yang akan datang, makin banyak goncangannya. Amin. Saya sampaikan kepada saudaraku. Nah, menurut direktur atau WHO itu menyebut bahwa virus corona ini tidak akan ada akhirnya, selesainya, dan nanti akan menjadi biasa-biasa. Nah, sekarang sudah kaget seluruh dunia. Rasanya penyakit baru, virus baru ini, orang betul-betul kewalahan. Negara pun bisa juga bangkrut karena semua perbelanjaan negara sudah dikhususkan untuk itu, saudaraku. Betul nggak? Nah, dan dunia goncang. Tapi lama kelamaan, udah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa seperti itu, saudaraku. Dan akhirnya jadi enjoy di dalamnya. Nah, ada pun katanya kalau ada orang yang mati harus dikubur secara corona. Nah, dan lain sebagainya. Yang biasanya mungkin kalau opung Bella kita berangkatkan kemarin itu masih sempat kita nangis-nangis bersama. Masih sempat saudaraku 1 malam, 2 malam. Kalau sekarang bukan lagi malam, 1 jam saja. Nah, saudaraku, bukan selamanya kan, bukan demikian. Itulah perubahan akan terjadi, saudara kasih. Tapi di tengah-tengah yang seperti itu, kuatkanlah imanmu untuk menghadapinya. Bertahan sampai kesudahannya. Amin. Tidak bisa tidak. Kenapa Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan berbicara demikian? Karena Tuhan telah melihat jauh ke depan, saudaraku. Nah, dunia ini bukan menjanjikan sesuatu yang enak. Dunia ke depan betul-betul, saudaraku, makin rusak dan rusak. Nah, kenapa Tuhan sampai pernah, saudaraku, marah melihat dunia? Aku menyesal katanya, menciptakan manusia. Padahal di zaman itu belum, saudaraku, bermiliar jumlah manusia. Sedikit, saudara-saudara. Tapi Tuhan kesal. Saya yakin di zaman Nuh itu, kalau dibanding dengan dosa di zaman sekarang, lebih parah dosa sekarang kan? Nah, tapi lihat, Tuhan melihat dari surga. Aku menyesal menciptakan manusia. Akhirnya Tuhan hanya melihat Nuh lah yang benar dari antara manusia. Nanti belajar saudara Kejadian pasal 7 itu kan? Di situ dengan jelas bahwa hanya Nuh. Tapi perhatian Tuhan kepada Nuh luar biasa. Tuhan tak biarkan mereka tenggelam dengan orang-orang berdosa itu. Nah, hal ini pun akan terjadi dalam diri kita. Kalaupun namanya virus corona ini, saudaraku, adalah benar-benar menakutkan. Dan rasanya dari manusia kepada manusia. Untuk berpindah-pindah ini, saudaraku. Tapi hal itu tak akan menyentuh dirimu. Amin. Dan tidak akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Karena engkau sudah diisolasi oleh darah Yesus. Amin.
terbungkus oleh darah Yesus. Saudaraku, di zaman Nuh, Tuhan selamatkan dirinya. Berulang-ulang Nuh untuk menyampaikan berita bahwa manusia harus bertobat. Tapi satu pun tidak ada mengindahkan dia. Tapi Tuhan dengan caranya untuk membangun pola bahtera. Apa saudaraku? Itulah pola ilahi. Pola bahtera itu ya, saudaraku, ditukangi sendiri, dibuat sendiri, dibangun sendiri. Hari ini pun pola bahtera ini telah kita bangun lewat ibadah ini. Sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Kalau sudah selesai bahtera ini, Tuhan akan, saudaraku, instruksikan. Tuhan akan menyuruh kita untuk masuk ke dalamnya. Untuk apa, saudaraku? Masuk ke dalamnya. Setelah masuk, saudara harus tahu. Nah, air bah datang. Air bah itu adalah malapetaka. Air bah itu menghanyutkan, membinasakan, dan membuat manusia mati. Saudara dan saya harus yakin. Justru air makin naik, maka bahtera itu terapung. Saudara kasih. Maka saudara dan saya akan terangkat hidupmu di dalam masalah. Amin. Hidupmu akan terangkat di dalam penderitaan. Amin. Orang lain binasa, engkau akan terangkat. Karena engkau sudah hidup tersendiri. Hiduplah di dalam roh. Tuhan memberikan, menyediakan hidup tersendiri bagi saudara. Sama dengan seperti yang namanya di zaman Nuh itu. Yang mengangkat bahtera itu apa, saudara? Air bah. Air yang mencelakakan. Air yang membawa bahaya. Air yang menghanyutkan seluruh dunia. Air yang menenggelamkan seluruh dunia. Berarti musibah, malapetaka. Tapi sebaliknya, saudara dan saya, bangunlah bahtera lewat ibadah ini. Amin. Maka orang dunia akan tenggelam dalam musibah, tetapi engkau akan terangkat. Amin. Saya sampaikan kepada saudara, terapung dalam masalah. Apa saudara? Terapung dalam masalah. Nah, kita bukan ditindas, bukan dilindas, tapi apa saudara? Terapung di atas masalah. Di atas masalah. Terapung di atas masalah. Nanti saudara baca nanti kejadian pasal 7 ayat 17-18 dan bagaimana air itu mengangkatnya. Atau kita baca ayat ini supaya mantap sebagai ayat terakhir bagi kita. Haleluya. Supaya saudara dapat bertahan bahwa engkau bukan ditindas, bukan tenggelam, tapi terangkat. Nah, maka kita membangun di musim saudaraku corona. Haleluya. Membuka lapangan kerja di musim corona. Nah, betul ini saudara kasih. Luar biasa Tuhan. Tuhan yang luar biasa ya. Oke. Nah, bacakan ayatnya. Ayat 17. Ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Nah, 40 hari lamanya. Berapa saudaraku? 40 hari. Meliputi seluruh bumi. Terus Air itu naik dan mengangkat bahtera itu. air itu naik mengangkat apa? Bahtera. Maka saudara akan terangkat. Amin. Masalah ini datang, musibah ini datang, tapi hidupmu akan apa? Terangkat. Nah, terangkat. Disinilah perbedaan nanti orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Amin. Orang yang cari Tuhan dan orang yang tidak cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Saudara kasih, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Maka hidupmu akan terangkat. Amin. Saya yakin hidupmu akan terangkat. Iya. Saudara kasih, air bah itulah yang mengangkat bahtera itu. Karena engkau sudah ada di dalam bahtera. Saudara kasih, bahtera itulah keselamatan. Bahtera itulah pola ilahi. Saudara, saya sampaikan tadi, pemerintah membuat namanya protokol kesehatan. Apa saudaraku? Protokol kesehatan. Atau ada istilah isolasi distancing. Jaga jarak. Apa saudara? Itulah sebagai pencegahan. Tapi saudara dan saya, protokol kesehatan kita adalah ibadah. Amin. Kalau tutup ibadah, tenggelamlah kita. Iya. Mengerti maksud saya? Amin. Protokol kesehatan kita adalah apa? Ibadah. Janji Tuhan, dengar Pak Sony, kalau kita belajar dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, jika kita beribadah kepada Tuhan
Tuhan memberkati apa kita? Roti makanan. Tuhan air minum kita. sekaligus Menjauhkan menjauhkan segala. Itulah disebut protokol kesehatan. Amin. Protokol apa? Kesehatan. Orang dunia tak tahu ini, saudaraku. Saya rindu saudara sekaliannya, khususnya persekutuan kita, apa namanya? Soteria. Persekutuan soteria ini, sampaikan ini. Kami benar-benar adalah memiliki keyakinan tersendiri yang disebut dengan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan kalian? Adalah apa, saudara? Ibadah. Ibadah. Maka bacakanlah Keluaran pasal berapa? 23. Nah, haleluya. Amin. Dan ini akan terjadi. Amin. Jadi saudara jangan takut. Engkau imani ayat ini, Amin. saudara kasih, bertahanlah sampai Tuhan datang kembali. Amin. Karena Tuhan katakan, saudaraku, bertahan sampai kesudahannya. Kamu akan Selamat. akhir dari perjalanan kita adalah selamat. Amin. Bukan hanya perjalanan selamat selama dari sini tahun ke tahun, lebih daripada itu, selamat sampai di tujuan. Amin. Itulah Yerusalem baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.